SNMPTN C1C023179. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dan arsitektur 3 skema untuk pengembangan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, serta mengambil data secara efisien. Basis data dikelola menggunakan DBMS atau Database Management System seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Adapun beberapa tujuan dari penggunaan basis data. Pertama, basis data bertujuan untuk mengurangi redundansi data, yaitu agar data tidak disimpan berulang-ulang sehingga lebih efisien dan tidak membingungkan. Kedua, basis data menjaga konsistensi data, artinya data yang tersimpan tetap sama dan tidak terjadi perbedaan antar bagian. Ketiga, basis data mempermudah akses dan pengelolaan data, sehingga penggunaan dapat dengan cepat mencari, mengubah, atau menghapus data sesuai kebutuhan. Keempat, basis data meningkatkan keamanan data karena terdapat pengaturan hak akses sehingga tidak semua orang bisa melihat atau mengubah data. Kelima, basis data mendukung pengembangan keputusan karena data yang tersusun rapi dapat dijadikan dasar dalam menentukan keputusan yang tepat. Selain itu, dalam pengembangan berbasis data terdapat beberapa tahapan, dimulai dari analisis kebutuhan, yaitu menentukan data apa saja yang dapat dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan basis data, yaitu membuat struktur seperti tabel dan relasi. Setelah itu masuk ke tahap implementasi, yaitu menerapkan desain ke dalam sistem nyata. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Dan terakhir adalah pemeliharaan, yaitu memperbaiki serta menyesuaikan sistem jika ada perubahan kebutuhan. Selanjutnya ada arsitektur 3 skema. Arsitektur 3 skema dikemukakan oleh ANSI atau SPARC yang membagi sistem basis data menjadi 3 level. Tujuannya adalah untuk memisahkan cara penggunaan melihat data. Tujuannya adalah untuk memisahkan cara pengguna melihat data dengan cara tersebut disimpan dalam sistem. Tujuan pertama adalah meningkatkan fleksibilitas sistem. Artinya, sistem lebih mudah disesuaikan jika terjadi perubahan tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Tujuan kedua adalah mempermudah pengelolaan perubahan, yaitu jika ada perubahan pada satu bagian tidak langsung mempengaruhi bagian lainnya. Tujuan ketiganya adalah menyediakan data independence atau kemandirian data, yang berarti perubahan pada satu level tidak akan mengganggu level yang lain. Selanjutnya, dalam konsep arsitektur 3 skema terdapat 3 level utama. Pertama, skema eksternal, yaitu tampilan data dari sudut pandang pengguna sesuai kebutuhan masing-masing. Kedua, skema konseptual, yaitu gambaran keseluruhan struktur data dalam sistem secara umum. Dan ketiga, skema internal, yaitu cara data disimpan secara fisik di dalam sistem. Dengan adanya pembagian ini, sistem basis data menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan. Baiklah, selanjutnya itu pengembangan basis data dalam konteks sistem informasi. Nah, langkah awal yang diambil oleh perusahaan untuk mengembangkan basis data itu adalah melakukan pemodelan data perusahaan yang menetapkan cakupan dan konten basis data tersebut. Nah, langkah ini tuh merupakan bagian dari sejumlah langkah besar yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka perencanaan sistem informasi perusahaan. Nah, tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah untuk membangun blueprint atau gambaran menyeluruh tentang data perusahaan yang dilengkapi dengan penjelasan rinci dan berbagai aturan bisnisnya. Selanjutnya, arsitektur sistem informasi. Nah, untuk contohnya itu ada di bidang akademik, yang mana itu ada mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen. Nah, ilustrasi tersebut itu melibatkan 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Sesuai dengan aturan akademik, maka mahasiswa itu harus mendaftarkan sejumlah mata kuliah, dan mata kuliah ini didaftarkan oleh sejumlah mahasiswa. Kemudian mata kuliah ini diampu oleh 1 atau lebih dosen, kemudian dosen ini mengampu 1 atau lebih mata kuliah tersebut. Nah, contoh model data perusahaan ini itu dikembangkan sebagai bagian dari arsitektur sistem informasi
total atau rencana perusahaan dalam mengelola berbagai aset perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, sedangkan menurut Hofer DKK tahun 2011 itu arsitektur sistem informasi itu mencakup 6 komponen utama, yaitu data, proses, jaringan komunikasi, staf administrasi, berbagai fungsi, dan keputusan untuk diambil. Selanjutnya, itu data dinyatakan dalam bentuk abstraksi dan akan dielaborasi lebih lanjut pada langkah selanjutnya. Kemudian proses itu dinyatakan dalam bentuk flowchart atau model lain dalam notasi yang berorientasi objek. Kemudian jaringan yang mengkomunikasikan data ke seluruh penjuru perusahaan itu dinyatakan dalam topologi yang sesuai dengan struktur perusahaan. Kemudian staf yang bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional sebagai fungsi dilengkapi dengan sumber penerima atau pengirim data atau informasi itu dinyatakan dalam data flow diagram. Kemudian berbagai fungsi atau kegiatan yang pada kondisi tertentu itu berfungsi memicu aktivasi atau deaktivasi suatu proses yang dinyatakan dalam diagram transisi. Dan yang terakhir itu berbagai keputusan untuk keberlangsungan kegiatan dan tata kelolanya itu dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, uraian tentang arsitektur sistem informasi ini menunjukkan bahwa manajemen data itu memerlukan pendekatan penyelesaian yang terstruktur. Nah, basis data itu harus digunakan dengan perencanaan yang bijaksana dan menyeluruh. Nah, maksud dari pernyataan ini, maksud dari pertimbangan tersebut adalah seberapa jauh perubahan itu akan terjadi di masa depan. Nah, sehingga alternatif penyelesaiannya itu juga harus dipikirkan. Jadi dengan model data penentuan apa saja yang dapat dibangun berdasarkan model awal atau sebelum ada perubahan, dan apa saja yang dapat dibangun setelah perubahan terjadi. Maka dengan model data perusahaan tersebut, manajer itu akan mampu memanfaatkan dengan lebih optimal data yang sudah dikumpulkan. Jadi tanpa adanya ketersediaan model, maka besar kemungkinan akan bermunculan sejumlah basis data yang berarti terjadi kegagalan perusahaan dalam mengintegrasikan data tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai rekayasa informasi, yang dimana rekayasa informasi ini merupakan metodologi formal yang berfokus pada pemahaman data sebagai aset inti perusahaan. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali terikat pada teknologi tertentu, metodologi ini menekankan bahwa data harus dimodelkan dalam konteks bisnis yang luas. Nah, adapun yaitu yang pertama ada stabilitas sistem, yang dimana stabilitas sistem ini logika utamanya adalah bahwa struktur data dalam sebuah bisnis cenderung lebih stabil dan lambat berubah dibandingkan dengan perubahan teknologi atau perangkat keras. Kemudian adapun integrasi data. Nah, integrasi data ini tanpa model data perusahaan yang solid, manajer ini tidak akan mampu memanfaatkan informasi secara optimal, yang seringkali berujung pada kegagalan integrasi data antar departemen. Kemudian di rekayasa informasi ini ada strategi perencanaan top down, yang dimana tentunya rekayasa informasi ini menggunakan pendekatan top down, yaitu perencanaan yang dimulai dari level manajemen tertinggi menuju ke teknis. Untuk sudut pandang luasnya, yaitu perencanaan ini mengambil perspektif menyeluruh tentang bagaimana komponen-komponen sistem informasi terintegrasi dan berdampak pada seluruh anggota perusahaan. Kemudian untuk dedukasi kebutuhannya, kebutuhan informasi ini diturunkan langsung dari tujuan bisnis. Yang hal ini memastikan bahwa setiap basis data yang dibangun memiliki alasan bisnis yang kuat, bukan sekedar mengikuti keinginan teknis sesaat. Adapun 4 tahapan utama, yaitu metodologi ini mencakup siklus hidup yang teratur. Yang pertama ada planning atau perencanaan, kemudian ada analisis, kemudian ada desain atau perancangan, dan implementasi. Adapun dalam rekayasa informasi ini ada identifikasi faktor perencanaan strategisnya, yang dimana
Tahap awal rekayasa informasi ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan arah pengembangan basis data. Yang tentunya untuk tujuannya itu menentukan apa yang ingin dicapai dalam organisasi, seperti meningkatnya ROI atau mempertahankan loyalitas pegawai. Kemudian untuk faktor penentu keberhasilannya atau CSF-nya, yaitu untuk elemen kunci yang harus berjalan dengan baik agar tujuan itu tercapai, seperti memberikan pelayanan prima atau menekan keluhan konsumen. Kemudian untuk permasalahannya atau problemnya itu mengidentifikasi hambatan saat ini seperti prediksi penjualan yang tidak akurat atau kompetensi yang terlalu ketat. Yang dimana identifikasi ini membantu perancang menentukan urutan prioritas fungsi yang harus dibangun terlebih dahulu. Kemudian untuk pemodelan objek perencanaan dan dekomposisinya, setelah faktor strategis yang dipahami tadi, langkah selanjutnya itu memetakan objek nyata dalam perusahaan ke dalam sistem. Yang dimana ini ada lingkup bisnis, yaitu meliputi unit organisasi seperti penjualan dan akuntansi, serta lokasi kantor pusat dan cabang. Kemudian ada fungsi bisnis hingga tipe entitas seperti customer, produk, dan pegawai. Untuk dekomposisi fungsinya, ini adalah proses memecah fungsi bisnis yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih detail dan sederhana, dengan tujuan untuk memfokuskan perhatian pada komponen yang paling dibutuhkan oleh sistem tanpa adanya tumpang tindih fungsi atau redundasi antar departemen. Kemudian untuk validasi model melalui matriks perencanaan, yaitu model perusahaan yang lengkap divalidasi menggunakan matriks perencanaan, yaitu tabel yang menghubungkan berbagai objek bisnis seperti matriks fungsi versus entitas data, yang tentunya akan melalui pengecekan integritas, yang dimana matriks ini membantu mengidentifikasi entitas tak bertuan atau data yang tersedia tapi tidak digunakan oleh fungsi manapun atau fungsi yang belum memiliki dukungan data. Kemudian ada pun aturan bisnisnya, yang dimana melalui matriks dan diagram hubungan entitas atau IRD, aturan bisnis yang mengatur validitas data dapat diterapkan dengan tegas. Untuk manfaat akhirnya, dengan menggunakan matriks ini, pengembang dapat memastikan bahwa basis data yang dibangun benar-benar mendukung operasional harian dan memberikan informasi yang akurat bagi pengambil keputusan manajerial. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pengembangan berbasis data. Pengembangan berbasis data adalah proses merancang, membuat dan mengolah sistem penyimpanan data agar dapat digunakan secara efektif oleh organisasi. Proses ini merupakan bagian dari perencanaan sistem informasi karena data merupakan komponen utama dalam sebuah sistem informasi. Dengan basis data yang baik, organisasi dapat menyimpan data secara struktur dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Materi selanjutnya itulah tujuan pengembangan berbasis data. Pengembangan berbasis data dilakukan untuk mendukung berbagai kebutuhan organisasi. Beberapa tujuannya antara lain untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kualitas produksi, mengolah persediaan secara lebih baik, serta menghasilkan informasi penjual yang lebih akurat. Dengan adanya basis data yang baik, proses pengambilan keputusan dalam perusahaan juga menjadi lebih cepat dan tepat. Materi selanjutnya pendekatan pengembangan basis data. Dalam mengembang basis data dapat beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan fade-out. Pendekatan ini dimulai dari kebutuhan penggunaan terlebih dahulu. Artinya, pengembangan akan mengidentifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna, kemudian menentukan data yang harus disimpan dalam basis data untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya itu SDLC. Pengembangan basis data biasanya mengikuti metode SDLC. SDLC merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi secara sistematis terhadap tahap. Dalam SLDC meliputi perencanaan, analisis perancangan, implementasi, dan pemeliharaan. Dengan mengikuti tahap ini, sistem dapat dikembangkan dengan lebih struktur dan terata. Yang selanjutnya tahap perencanaan. Tahap pertama dalam
pengembangan basis data adalah perencanaan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang sudah ada serta kebutuhan organisasi. Pengembangan akan dipelajari bagaimana data dikelola saat ini, fungsi bisnis yang berjalan, apakah diperlukan pengembangan basis baru. Yang selanjutnya tahap analisis. Tahap analisis bertujuan untuk memahami kebutuhan data secara lebih mendalam. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap semua data yang akan dikelola dalam sistem. Selain itu juga ditentukan atribut data, hubungan antara entitas, serta aturan integritas data agar data yang disimpan dapat tetap konsisten dan akurat. Materi selanjutnya perancangan basis data. Tahap berikutnya adalah perancangan basis data. Merancang ini terdiri dari dua bagian, yaitu perancangan logikal dan perancang fisik. Perancangan logika bertujuan untuk menentukan struktur tabel dan hubungan antara tabel, sedangkan perancangan fisik berkaitan dengan bagaimana data akan disimpan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS. Yang selanjutnya implementasi basis data. Tahap implementasi adalah tahap penerapan desain basis data di dalam sistem nyata. Pada tahap ini, pengembangan membuat program yang dapat mengakses basis data, melakukan pengujian sistem, menginstal basis data, serta melatih penggunaan agar dapat menggunakan basis data yang baik. Yang terakhir, pemeliharaan basis data. Setelah sistem digunakan, dilakukan tahap pemeliharaan. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, penyesuaian sistem dengan kebutuhan baru, serta meningkatkan kinerja sistem. Selain itu juga dilakukan backup data secara berkala untuk menjaga keamanan dan menjaga kehilangan data. Baiklah, materi selanjutnya mengenai alternatif pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem. Ini terdiri dari pendekatan metodis dan terstruktur. Selanjutnya dilengkapi dengan pengujian di setiap tahap untuk menjamin akurasi dan konsistensi data. Kekurangannya yaitu prosesnya lambat sehingga sistem lama siap dioperasikan. Alternatif yang kedua ada RAD atau Rapid Application Development, yaitu pendekatan iteratif dengan siklus yang lebih singkat dan cepat. Cocok jika struktur berbasis data sudah tersedia dan sistem berfungsi sebagai pengumpulan data. Proses analisisnya, perancangan, dan implementasi dapat diulang hingga sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada gambar mengenai metode prototype. Metode prototype adalah pendekatan iteratif dalam pengembangan sistem informasi dan pengembangan basis data yang menekankan kolaborasi antara analis dan pengguna. Proses ini memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap melalui umpan balik langsung dan perbaikan berkelanjutan. Tahapan metodenya terdiri dari identifikasi masalah dan permintaan awal, yang dimana analis dan pengguna bersama-sama memahami kebutuhan awal sistem dan data yang diperlukan. Yang kedua yaitu kembangkan prototipe awal, yang dimana dibangunnya versi awal sistem yang berfokus pada antarmuka dan laporan utama, meskipun keamanan dan dokumentasi bersifat minimal. Yang ketiga yaitu implementasi dan gunakan prototipe, yaitu pengguna mencoba prototipe dan memberikan masukan berdasarkan pengalaman langsung. Dan yang terakhir yaitu revisi dan tingkatkan prototipe, yang dimana itu berdasarkan evaluasi, prototipe diperbaiki secara bertahap hingga memenuhi kebutuhan dan performa yang diharapkan. Keunggulan dari metode prototipe ini, yang pertama yaitu cepat dalam menghasilkan sistem yang dapat digunakan. Yang kedua yaitu memudahkan modifikasi antarmuka dan laporan. Yang ketiga yaitu cocok digunakan dengan bahasa pemrograman visual seperti Delphi, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ideal untuk sistem yang sebagian besar struktur datanya sudah tersedia. Selanjutnya ada komponen tim pengembangan basis data. Pertama ada pengenalan bisnis. Tanggung jawabnya yaitu bekerja dengan manajemen dan pengguna akhir untuk analisis situasi bisnis dan spesifikasi program. Yang kedua,
yaitu sistem analis, yaitu menentukan persyaratan sistem komputer, latar, pemrograman lebih kuat dari analis bisnis. Yang ketiga, yang ketiga ada pemodel data, yaitu mengembangkan persyaratan dan merancang komponen basis data. Yang keempat ada pengguna, yang tanggung jawabnya itu memberikan penilaian ketersediaan informasi dan memantau kesesuaian sistem dengan kebutuhan. Dan peran yang kelima ada pemrogram. Tanggung jawabnya itu merancang dan menulis program untuk mempertahankan dan mengakses data dalam basis data. Selanjutnya ada peran pendukung dan manajemen proyek. Peran pendukung lainnya itu pertama ada arsitek basis data, yaitu gunanya untuk menetapkan standar data, mengoptimalkan penempatan, biaya, dan kualitas data. Yang kedua ada administrator data, yaitu menjaga konsistensi dan integritas basis data, konsultasi, dan pelatihan tim. Yang ketiga ada manajer proyek, yaitu berfungsi sebagai mengawasi tim analis, perancang, implementator, dan pendukung proyek. Dan yang terakhir ada teknik ahli, yaitu ahli jaringan, sistem operasi, pengujian, dan data warehousing, serta dokumentasi. Kunci dari keberhasilan proyek ini yaitu yang pertama yaitu pemimpin proyek bertanggung jawab memilih dan mengatur tim agar efektif. Yang kedua, tinjauan periodik diperlukan untuk validasi kemajuan proyek, verifikasi kesesuaian semua bagian proyek, dan memperbarui komitmen semua pihak, terutama proyek untuk lebih dari 6 bulan. Selanjutnya ada arsitektur 3 skema untuk pengembangan basis data. Yang pertama ada model data perusahaan. Model data perusahaan ini yaitu model tingkat tinggi yang mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menghubungkan semua entitas utama dalam perusahaan. Prosesnya dimulai dengan menyusun daftar entitas yang utama berorientasi bisnis dengan definisi yang jelas. Hubungan antar entitas dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada hubungan kuat, yaitu terkait bisnis atau kendala penting. Yang kedua yaitu hubungan tidak kuat, atribut atau kunci primer tidak diidentifikasi pada tingkat ini. Hubungan banyak ke banyak dapat dilakukan, tetapi hubungan subtype biasanya tidak disertakan. Dan untuk model data perusahaan menggunakan teknik diagram K yang tepat. Selanjutnya ada skema eksternal atau dari sudut pandang pengguna, yaitu deskripsi logis dari sebagian basis data yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas. Versi logisnya diinterpretasikan sebagai diagram diagram objek, himpunan entitas, sudut pandang pengguna akan diintegrasikan dengan model perusahaan untuk menentukan skema konseptual. Selanjutnya skema konseptual, yaitu spesifikasi keseluruhan struktur data yang rinci dan independen terhadap DBMS. Disajikan dalam format grafik, diagram KE, diagram objek, dan notasi pemodelan. Biasanya disimpan sebagai metadata, repositori, atau kamus data. Tujuan dari perancangan model data konseptual ini yang pertama yaitu cakupan menyeluruh, minimal area bisnis utama. Yang kedua, menyertakan semua tipe dan subtipe entitas. Yang ketiga yaitu mendokumentasikan semua korelasi. Yang keempat, atributnya lengkap dengan kunci primer dan sekunder. Yang kelima yaitu ketentuan tipe atau format data, domain atribut, aturan bisnis tersimpan dalam repositori. Dan yang terakhir bentuk normal sepenuhnya, normalisasi tingkat logikal yang dapat diterima. Selanjutnya masih ada skema logikal. Skema logikal yaitu representasi data untuk jenis teknologi manajemen data tertentu. Model relasional seperti tabel, kolom, baris, kunci primer, dan sekunder. Kendala diperoleh dengan mentransformasi skema konseptual dibantu dengan case tool. Selanjutnya, skema fisik, yaitu menggambarkan penyimpanan data dalam memori sekunder. Menjelaskannya itu organisasi file fisik, cara pengorganisasian, penggunaan indeks, dan lain sebagainya. Setiap skema logikal memiliki skema fisik yang berbeda. Selanjutnya ada proses pengembangan basis data dengan 3 skema. Gambar ini adalah proses pengembangan basis data dengan 3 skema. Dimulai dari pengembangan model data dari perusahaan, dan pemahaman umum tentang persyaratan basis data. Maka pertama, dikembangkan skema konseptual berdasarkan model data perusahaan dan pemahaman umum tentang persyaratan data.
Selanjutnya dikembangkan sudut pandang pengguna sebagai wakil dari berbagai kebutuhan data para pengguna. Dalam banyak kasus, analisis terhadap sudut pandang pengguna akan menghasilkan atribut baru dan juga entitas dan hubungannya yang sebelumnya tidak muncul pada skema konseptual. Jadi, skema konseptual menggali lebih dalam sejumlah persyaratan sehingga membuat skema konseptual konsisten dengan skema eksternal. Skema konseptual dan skema eksternal dikembangkan secara iteratif atau diperlihatkan sebagai siklus kecil antara skema konseptual dan skema eksternal. Proses berevolusi dua skema tersebut berlanjut sampai skema terdefinisi sebagai dilanjutkan dengan model skema internal model, logikal, dan fisik.